Life is journey. Hidup adalah sebuah perjalanan. Ketika kita sudah menentukan tujuan, maka yang harus kita pastikan bagaimana kita terus bergerak untuk sampai kepada tujuan tersebut. Butuh perjuangan dan butuh pengorbanan. Dan yang terpenting adalah kita mau belajar untuk terus mengupgrade diri kita, membangun kepantasan kita untuk capai tujuan tersebut. Saksikan saya di Fahri Channel. Di mana kita bisa libatkan daya ungkit dalam proses penduplikasian itu? Oke. Jadi gini Pak, kalau yang saya biasa ajarkan ke klien-klien saya yang menjalankan industri ini, gitu kan, ada 7 hal Pak yang membuat ini adalah ada daya ungkit yang tanda kutip tidak bisa didapatkan di industri lain. Sebentar. 7 hal ini harus dicatat ya. Dicatat. Ini tidak berulang. Tidak berulang ya, dicatat ya. Oke, silakan lanjutkan. Yang pertama Pak, daya ungkit di industri network marketing adalah ketika kita bergabung di industri ini, secara otomatis kita memiliki seorang mentor. Mentor ya. Karena saya seorang business coach, saya sebagai pelatih, orang kalau mau dilatih sebuah perusahaan gitu kan, atau ingin dilatih bisnisnya sama saya, di awal mereka harus mengeluarkan uang belasan bahkan puluhan juta untuk melakukan bisnis coaching atau mentoring. Sementara masuk ke industri ini, ya begitu mereka bergabung, otomatis mentor kita, upline kita itu adalah mereka jadi mentor yang membimbing kita. Siap. Itu yang menurut saya pribadi ini kelebihan di industri ini. Karena mereka bergabung, udah otomatis kita langsung bimbing mereka untuk menjadi seorang leader yang tangguh, kan begitu. Itu Pak Fahri ini yang menurut saya di konvensional harus bayar mahal akan itu. Untuk itu. Tapi di sini Pak Fahri ini top leader gitu kan, masih mau membimbing mitra-mitranya menjadi pribadi yang atau leader yang tangguh. Kalau bayar harus bayar berapa Pak? Siap. Tapi kalau di sini kan kelebihannya industri network marketing ini adalah Anda bergabung di industri ini, Anda akan langsung memiliki seorang mentor. Iya, betul. Otomatis. Jadi kalau di luar coach mungkin wani piro. Kalau di sini justru ya malah siap dibimbing kan gitu kan. Bahkan kadang-kadang Pak Fahri yang saya rasain ya, mentor saya lebih peduli dibanding mungkin keluarga terdekat gitu kan. Karena mereka yang tahu persis bahwa potensi kita itu seperti apa. Nah, sebelum ke nomor 2 dan seterusnya. Jadi memang tentang kepedulian ini kan di bisnis ini memang unik. Karena kita ini tidak bisa sukses sendiri. Jadi di bisnis ini, di network marketing ini konteksnya adalah sukses dan mensukseskan. Jadi nggak bisa pisah. Nggak bisa pisah. Kalau pengen sukses tapi tidak mensukseskan, lupakan. Betul banget Pak Fahri. Oke, lanjut. Itu yang saya pelajari Pak, yang membuat dulu saya tuh anti Pak dengan bisnis network marketing ini atau MLM ini, saya anti banget waktu zaman saya kuliah. Cuman saya diberikan satu buku yang bagus Pak, judulnya zaman dulu ya, namanya Business School. Buku itu yang mencerahkan pola pikir saya, mindset saya. Kata-kata yang bagus adalah bisnisnya adalah for people who like helping people.
Jadi bisnis ini bagi mereka yang senang menolong orang, membantu orang lain. Maka kita ketika membantu orang lain, maka kita akan sukses berjamaah, sukses bareng-bareng. Masya Allah. Itu Pak yang membuat industri ini menurut saya harusnya semakin melesat. Value-nya luar biasa. Value luar biasa. Gitu, Pak. Lanjut, Pak. Menarik ya. lanjut. Oke, yang kedua, teman-teman ya, bicara industri network marketing ini, kekuatan daya ungkit kedua adalah kita adalah memiliki tim. Tim yang benar-benar kita bangun. Kan tadi kita punya mentor, berikutnya kita punya tim yang solid. Ibarat tadi Pak Fahri cerita, kan kita harus melakukan multiplikasi atau duplikasi. Siap. Tim yang tadinya 5 jadi 10 jadi 20, jadi 50, jadi 100. Iya, betul. Beda dengan industri konvensional, Pak. Industri konvensional kan katakanlah hanya satu level. Iya. Kita menjual langsung, anggap sekarang yang lagi ramai kan sistem affiliate atau sistem reseller. Itu kan tidak berjenjang. Siap. Ketika kita ngebangun tim 1, tim 2, lapis 2, lapis 3, lapis 4-nya sudah bukan menjadi tanda kutip tim kita lagi. Iya, betul. Tetapi kalau di industri ini kita bisa membangun tim yang jauh lebih cepat dan lebih solid. Betul. Dan semuanya terjadi kan bukan hanya duplikasi membangun jumlah tim aja, Pak. Tapi yang menarik adalah duplikasi kepemimpinan. Ya, itu dia. Itu yang saya benar-benar sangat apresiasi, sangat hormat banget itu ya. Dengan industri ini di mana kita menciptakan duplikasi kepemimpinan. Muncullah leader-leader baru. Pasti Pak Fahri punya pengalaman dong. Gimana membangun leadership di antara tim-timnya kan pasti punya pengalaman mungkin, Pak. Betul. Memang persoalan leadership ini di bisnis kita ini di network marketing ini menjadi apa ya? Sedap-sedap gimana gitu ya. Karena ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan ya dalam membangun leadership. Tetapi ya sahabat sekalian, motivasi orang terlibat memang beragam. Ya, betul. Tetapi kita pun juga punya hak untuk memilih. Ya, betul. Kita mau membangun tim kita itu dari siapa, kemudian mereka tinggal melanjutkan apa yang telah kita berikan kepada mereka dalam proses multiplayernya betul. Aplikasinya. Ya sepakat, Pak. Itu dan pekerjaan yang menantang ya bagi kita ya ketika membina orang sehingga mereka menjadi pribadi yang bertumbuh itu kan luar biasa. Betul. Sebelum lanjut Coach ke aspek leverage yang berikutnya. Jadi kan begini. Sejatinya di industri ini kan kita memiliki aset. Aset kita ini kan ya tim kita. Betul. Grup kita. Nah ini bagaimana kita bisa memelihara aset ini dengan baik? Nah, terkait juga ya tentunya ya dengan fasilitas-fasilitas yang ada sekarang ini, Coach. Betul. Silakan. Ya, jadi gini, karena sebetulnya bicara industri network marketing bukan bicara hanya masalah produk yang kita pasarkan. Justru yang lebih utama adalah ini masalah tentang people asset. Saya nyebutnya people asset. Siap. Jadi kita membangun pribadi-pribadi yang loyal, yang bertumbuh bersama kan gitu Pak ya. Karena tadi yang di awal kita obrolkan bahwa di sini kita harus sukses bareng-bareng. Kan? Jadi sekali lagi Pak, jangan jadikan tim kita itu sebagai objek kita, tapi jadikan mereka adalah partner kita. Tidak ada hierarkinya Pak, walaupun mungkin di industri ini ada peringkat ya. Tapi kalau secara hubungan antar manusia kan kita sejajar. Tidak ada atasan, tidak ada bawahan. Betul. Itu yang membuat buat saya pribadi ini kalau orang nggak masuk industri network marketing rugi banget. Betul. Kita udah pengalaman ya belasan tahun, mungkin Pak Fahri lebih lama gitu ya. Luar biasa industri ini. Sebenarnya kita kurang lebih aja, entah coach yang lebih dulu atau saya lebih dulu ya. Tapi memang industri ini cantik. Jadi betul. Kita seperti ketemu gadis cantik itu langsung jatuh cinta aja gitu ya. Betul. Kalau pengalaman saya gini, Coach. Jadi gimana, Pak? Dulu saya jatuh cinta dengan bisnis ini karena saya melihat sesuatu yang kami menyebutnya itu more precious than gold. Luar biasa. Sesuatu yang lebih berharga daripada emas. Jadi ada hal yang mungkin tidak semua bisnis bisa memfasilitasi untuk kita. Tapi di sini ada, Pak. Di sini ada. Itu yang menarik. Jadi bagaimana kita bisa bertumbuh secara sumber daya sumber daya SDM kita bisa bertumbuh, kemudian kita pun bisa mengajak orang untuk juga terus mengupgrade dirinya bertumbuh. Ini yang lebih berharga. Itu luar biasa ya. Cuma gini Pak, kadang-kadang di lapangan gitu ya, persepsi atau paradigma orang terhadap industri ini
Tidak seperti kita, Pak. Nah, itu kan Coach. yang Mungkin jadi. boleh Coach. Iya, jadi berikan. Iya, jadi pencerahan pertama, termasuk saya pribadi ya, pengalaman pertama Siap. kan memandang sebelah mata industri Iya, ini. betul. Buat saya sebagai mahasiswa ikut bisnis multi level, buat saya itu nggak level. Ikut multi level, nggak Level, Pak. Aduh, gitu kan. iya. Tapi saya disadarkan oleh teman. Nah. Kalau kamu kuliah tapi masih minta duit sama orang tua, itu mahasiswa yang nggak level. Nah, Wah, itu dia. ngena banget sama saya. Heki. Sehingga ketika mereka menawarkan usaha ini, saya langsung tertarik bergabung menjalankan bisnis network marketing ketika saya kuliah dulu. Siap. Dan alhamdulillah Pak, bisa biaya kuliah sendiri, kan bisa mandiri ya dari industri ini. Jadi Keren. jadi yang miris adalah banyak orang tadi kan ada yang gagal, ada yang berhasil. Iya, Kadang-kadang betul. orang yang lihat adalah faktor kegagalan. Betul. Padahal kalau kita pelajari, kegagalannya kan bisa kita pelajari. Gagalnya karena faktor apa? Betul. Bisa jadi karena pemahaman yang kurang, Iya. atau persepsi yang terjadi sehingga menunjukkan bahwa kayaknya MLM itu suatu hal yang buruk. Iya. Kayak gitu Pak, oleh Siap, pelaku-pelaku yang memang mereka tidak menjalankan bisnisnya profesional. Betul. Padahal kalau Pak Fahri kayak tadi ya, ibarat ini lebih berharga apa Pak dari sekedar emas gitu ya. Daripada emas. Luar Oke, biasa. Nah iya. itu yang harus mungkin teman-teman yang menyimak Fahri Channel ini temukan bahwa bisnis network marketing ini adalah sesuatu hal yang berharga gitu. Oke, baik Coach. Jadi dari 7 tadi ya, Yes. leverage Yeah. di network marketing. Yes. Kan masih ada 5 Masih ada 5 lagi ya. Episode berikutnya atau bagaimana nih Coach? Atau kita lanjutkan di sesi berikutnya ya, atau sekarang aja nih. Oke. Aduh, Iya, soalnya kalau bahas sebenarnya begini Coach, Iya. kompleksitas artinya begini. Jagat network marketing ini kan begitu besar. Iya. Kita di sini tidak saja berbicara tentang angka-angka. Iya. Kita berbicara tentang manusianya, Iya. hubungan antar manusia, pola komunikasi, bagaimana menjaga ya kan hubungan dalam partnership tadi ya, bukan antara bawahan dan atasan, Iya. tapi kita dalam kemitraan. Iya. Ini nggak selesai ini Nggak dibahas selesai ya. Oh, ini pasti panjang, Lebih pasti seru. panjang, ya. Makanya harus begini simak aja, terus Coach. ya Fahri Channel ini ya. Iya, begini aja Coach. Yes. Untuk saat ini kita cukup 2 dulu. Oke. Biar sahabat semua penasaran. Penasaran ya? Oke. Insya Allah Coach, nanti walaupun saya tidak datang ke Bandung lagi, Iya. nanti kita bisa online lah Oh, ya. bisa online. Sekarang Iya, sudah dimudahkan, Pak. Mudah sekali ya. Jarak sudah tidak jadi masalah dengan kemajuan teknologi. Pak. Siap. Siap. Coach, di akhir Iya. perbincangan kita ya, walaupun nanti akan kita lanjutkan ya di Iya. video berikutnya di Yes. Fahri Channel. Yes. Mungkin ada sedikit conclusion, Ya. Coach. Silakan. Yang pasti begini Pak, karena ini kita bicara tentang daya ungkit dan bicara tentang tren. Ini akan menjadi bocoran di video kita berikutnya. Siap. Bahwa salah satu kelebihan kita adalah kita harus menggunakan tools. Nah itu tuh Pak. Ini Ya. dia tools. Jadi tools itu adalah senjata. Jadi teman-teman di video nanti saya akan diskusi bareng sama Pak Fahri bagaimana memanfaatkan tools, terutama Iya. di era digital ini Iya, itu sip. menjadi daya ungkit untuk percepatan bisnis Oke. Anda semuanya. Gitu Pak. Dan teman-teman Anda perlu tahu beliau sangat expert di sana ya. Dan pastikan saja untuk bisa mengikuti kelas-kelas yang nanti akan beliau selenggarakan ya. Saya pun juga belajar ya. Bareng-bareng lah, sharing. Ya, baik Coach. Oke, thank you Cukup Pak. kali ini. siap. Ya, penasaran itu indah. Baik. Ya, baik sahabat. Pastikan Anda ikuti video-video selanjutnya ya di Fahri Channel. Kita terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih bermanfaat untuk banyak orang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih, Coach. warahmatullahi wabarakatuh.